Oke guys, salam otomotif, salam gaskeun ID. Oke, di season kali ini saya akan bahas tentang pembalap junior atau pemula, cara tutorial balapan di pemula di tahun 2025 ini ya. Oke, sebetulnya tutorial ini kita tidak menyadari ya, karena kita melihatnya hal itu seperti bukan tutorial, tapi ternyata itu tutorial ya. Yang pertama, cara yang pertama diterapkan cara ini ya oleh M. Attar Al-Ghifari. Nah, selaku ayahnya Pak Haji Hilman Laksana ya. Jadi beliau itu mengasah M. Attar Al-Ghifari supaya mentalnya kuat. Satu, ikut di kelas pro. Nah, jadi Pak Haji Hilman itu kenapa M. Attar dulu memang di apa namanya? Di kategorinya mungkin M. Attar dulu-dulu ya belum belum pas untuk main di senior ya, di jenjang senior. Oke. Apalagi dulu-dulu M. Attar masih apa di kelas eh, apa 15, 18 ya. Dan kadang-kadang kan M. Attar suka ikutan di pro ya, di senior. Nah, itu sebetulnya bukan M. Attar harus menang ya main di senior. Bisa syukur-syukur menang. Tapi Pak Haji Ilman itu rencananya itu membangun mental ya, membangun mental. Karena memang kalau dalam aturan itu pembalap yang memang kategorinya masih di pemula ya, itu tidak boleh ikutan di pro. Bukan tidak boleh ya. Jadi ikutan boleh, nggak ikutan sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikutan ya is okay, tidak apa-apa. Itu tidak ada aturan yang melarang ya. Karena untuk di kelas pro itu dari bawah bisa naik ke atas. Tapi di kelas pro tidak bisa main di kelas ke bawah. Oke. Okay? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cara seperti ini saya melihat di beberapa balapan yang dulu ya. Jadi yang pertama M. Attar, yang kedua Rubin Caesar ya, yang ketiga itu seperti F. Erlang ya, dan yang seterusnya masih banyak. Namun yang sering kita lihat itu, oh ya satu lagi Aldo Bilkis ya. Aldo Bilkis juga sebetulnya itu masih non pro, masih pemula, tapi dia diasah mentalnya main di pro untuk mengasah mental supaya lebih baik. Nah, kenapa pembalap-pembalap yang tadinya di kategori pemula ya suka main di pro, namun pas dia main di pemula skillnya sangat terlihat sekali. Nah, itu dia alasan mereka bisa mangprang ya, oke, okay, bahasanya mangprang. Mereka sering dimainin di kelas pro. Dan MK Pinuk juga ya mencoba seperti jejak-jejak rekan-rekannya yang lain ya. Jadi memang itu sebetulnya sangat penting. Jadi tidak melihat kita harus juara atau gimana. Jadi kita melihat titik kemampuan si anak ya. Jadi kalau misalkan di kelas pro itu memang si atlet itu terlihat apa namanya? Misalkan masuk 5 besar, ketiga, kelima, keempat, atau kedua, atau ke satu ya. Berarti itu kalau si pemula udah main di pro, udah tingkatannya kayak gitu, itu berarti mental sama skillnya udah di atas rata-rata di kategori pemulanya. Apalagi kalau main di pemula, minimalnya seperti itu guys ya. Jadi supaya nanti mereka pas naik ke pro, mereka nggak kaget ya. Biasanya itu pembalap-pembalap apa namanya pemula itu kalau mereka jarang main di pro, pas mereka naik ya naik ke pro agak kaget. Nah seperti itu, oke. Okay? Mungkin teman-teman yang masih balapan di pemula kalian bisa nyoba hal seperti ini ya. Oke, okay? Terima kasih.